Keuangan. Silakan Pak Didi. Terima kasih yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan Komisi 11 DPR, yang terhormat Ketua KSSK, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Di sini ada Pak Ferry Wadio, Bank Indonesia, Pak Wimbo OJK, Pak Purbaya LPS. Baik, tadi sudah banyak hal disampaikan kawan-kawan. Saya berusaha tidak mengulangi, tetapi ada beberapa penekanan mungkin dari angle lain yang saya anggap penting. Baru terkait ibu kota negara baru, tentu dari sisi pandangan finansial, dari pandangan keuangan. Karena ini harus ada kejelasan, utamanya terkait pendanaan, ya, terkait anggaran, terkait keuangan. DPR bersama pemerintah baru memutuskan ya pembangunan ibu kota negara baru, dan mayoritas fraksi yang ada di sini menyetujui. Tetapi jangan lupa banyak catatan di sini yang saya kira akan terkait dengan keuangan negara, dan ini ada hubungannya dengan KSSK juga, Ibu ya. Karena saya tidak ingin begini, sampai hari ini kan ini sederhana saja. Ini apakah kita mampu ya, banyak catatan ya terkait keuangan ini, apakah memang mampu negara ini memuluskan, melanjutkan proyek ibu kota negara baru ini. Padahal tadi dari paparan keuangan negara saat ini masih sangat sulit gitu ya, apalagi 2 tahun kita pandemi. Nah, ini saya agar tidak timbul spekulasi di masyarakat saat ini, ada keterangan dari Ibu Menteri dan jajaran KSSK hari ini. Karena ini di balik ini kan timbul kecurigaan, ini kok saat keuangan negara sulit dipaksakan pembangunan ini, lalu timbul spekulasi di publik, seolah-olah ada kepentingan-kepentingan besar bisnis di balik ini. Tentu saya tidak akan percaya begitu saja. Keterangan dari Ibu Menteri Keuangan dan seluruh narasumber yang hadir hari ini semoga bisa meyakinkan publik tentang dari mana anggaran itu. Sebelum ini terima kasih sudah dibantah bahwa tidak menggunakan dana PEN. Ya, lalu tapi ada juga dikatakan dana dari APBN. Ini masih simpang siur, Ibu ya. Jadi saya kira harus ada kejelasan, karena pemindahan ibu kota ini bukan hal yang sederhana, apalagi anggaran awal 450 triliun ya diperkirakan. Tahun berjalan akan mungkin ribuan triliun. Saya sedikit ini ini kegundahan hati saya dan banyak orang. Apakah, ya ini nggak apa-apa saya sampaikan ya, kalau kita berkaca pada US, Amerika Serikat 240 tahun, itu nyaris nggak pernah mindahkan ibu kota negara ke tengah-tengah Amerika ya, tetap di Washington DC di ujung timur. Kalau pindahkan ke tengah, ada Kansas City, ada Iowa mungkin, tetapi seluruh negara bagian nyaris makmur semua. Di ujung timur California, di utara Washington, selatan Texas, tengah-tengah banyak negara lagi sejahtera, 240 tahun Amerika. Kita bicara Inggris, kerajaan Inggris 1000 tahun lebih. London itu nggak pernah sekalipun dipindah ke tengah, ya, ke Manchester, ke Liverpool. Tetapi negara-negara, hampir semua negara bagian sejahtera. Kita lihat ada Edinburgh, misalnya kota Edinburgh, Glasgow di utara sejahtera. Yang sederhana lagi di China sendiri ya. Beijing itu kan nyaris di utara Cina. Kenapa nggak dipindahkan ke Shanghai atau Wuhan lah katakanlah, tempat awal mula pandemi katanya. Ya, tapi tetap sejahtera. Tapi saya balik lagi kembali ke fokus bahwa soal keuangan negara ini harus dijelaskan untuk membangun ibu kota ini, karena ini proyek yang maha besar, proyek luar biasa. Jangan hanya ramai-ramai sekarang, tapi ujung-ujungnya kita menderita semua. Semoga tentu tidak ya, karena ini sudah keputusan DPR. Baik, itu yang pertama, Ibu Menteri. Hal kedua, saya melihat terkait PPKM. Pemerintah ini tidak konsisten menjelaskan PPKM. Bulan Desember saya ingat sekali bahwa pemerintah mengatakan tingkat
kekebalan apa namanya itu? Bulan Desember itu dikatakan antibodi mayoritas masyarakat itu sudah baik ya, mungkin karena vaksin, dilakukan 2 kali vaksin. Tetapi kenyataannya ini saya bingung koordinasinya ya, ini walaupun bukan tanggung jawab sepenuhnya Menteri Keuangan, tetapi koordinasi ini kan menyangkut keuangan negara juga ya. Lalu bulan Januari PPKM dinaikkan. Nah ini menimbulkan kegundahan para pelaku usaha yang sudah mempersiapkan rencana-rencana dan sebagainya, tetapi di bulan Januari jadi bias lagi. Ya, pelaku usaha, UMKM dan sebagainya dengan adanya PPKM itu sangat mereka terganggu dan bingung planning usahanya. Jadi saya kira antara kementerian apalagi menyangkut keuangan ini harus ada koordinasi yang baik saya kira ya. Ini kita jangan main-main dengan isu Omikron ini ya, yang kebijakan dikaitkan dengan keuangan ini harus tepat dan harus ada koordinasi yang baik saya kira ya. Karena ini juga kan soal penyediaan vaksin, fasilitas kesehatan dan sebagainya di sini akan diatur ke depan saya kira ya. Dan terkait Omikron ini harus ada kejelasan juga, tadi banyak disinggung oleh kawan-kawan, sejauh mana sebenarnya bahayanya, dan juga saya kaitkan lagi pernyataan pemerintah di bulan Desember mengenai antibodi yang apakah harus divaksin semua masyarakat kalau antibodinya sudah pada level yang memadai begitu ya. Tentu ahli kesehatan jawab ini, tapi ini kan saya bertanya ini karena inkonsistensi dari pemerintah sendiri. Jangan masyarakat jadi bingung di sini. Kan kalau harus vaksin anggaran juga nggak kecil, anggaran vaksin ini. Jadi benar-benar dihitung benar-benar, diukur benar-benar. Mungkin itu untuk Menteri Keuangan. Lalu untuk OJK Pak Wimbo ya. Saya kemarin cerita aja Pak Wimbo ya, ada satu diskusi publik menyangkut investasi bodong. Saya langsung ke masalahnya. Saya melihat agak kecewa di sana tampilan dari 13 Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Di situ bukan solusi yang diberikan, tetapi ini ada 13-nya, ada OJK, kalau nggak salah Kementerian Koperasi, Kementerian Unsur Bank Indonesia, ada apa lagi ya, banyak, 13 Kemendagri, Polisi, ada 13, saya nggak hafal semua ya. Tetapi ketika di acara itu, para investor, ini para korban ya, korban investasi bodong, itu sudah nangis, sudah sangat berharap ada pengembalian, ada solusi lah paling enggak. Di situ saya kecewa saling menyalahkan. Ini ketua Satgasnya dari OJK ini, malah saling menyalahkan, saling menunjuk, bukan cari solusi. Bingunglah masyarakat. Dan bertanya pada kami, DPR datang pada kami, ini hari ini udah puluhan di WA, ini masuk ya pengaduan-pengaduan. Ini saya kira harus ada kejelasan ini ya Pak Wimbo ini ya. Jadi jangan ketika publik sangat mengharapkan OJK dan 13 Satgas Waspada Investasi malah saling melempar. Dan saya kecewa menyalahkan masyarakat. Kenapa mau-maunya investasi di sana? Ya masyarakat nggak bisa salahkan. Di sini negara harus hadir. Justru dengan literasi, dengan sosialisasi mengingatkan masyarakat lagi kondisi begini, masyarakat bawah pasti perlu uang, perlu buat hidup mereka. Tetapi ya rayuan-rayuan, iming-iming dan luar biasa itu ya sangat mempengaruhi mereka. Juga pada kesempatan ini begini, tentu OJK ini harus terkait gini ya. Iklan investasi bodong ini nyaris di TV tiap hari ya, investasi bermasalah, investasi bodong, kedoknya macam-macam ya, main currency antara lain ya, kita main USD, main euro dan ada belasan currency. Saya juga pernah mengamati ini ya, walaupun di sini kata pengawasnya Bapepti ya, tapi saya kira dalam investasi ini masuk bodong menurut hemat saya. Ini peranan OJK, Bank Indonesia dan semuanya harus concern di sini. Nah, iklan-iklan yang menyesatkan ini
Ini nyaris setiap hari di TV, bahkan TV-TV yang besar di Indonesia nih ya, saya nggak usah sebut namanya. Tiba-tiba ada mesin uang, bisa apa? Bisa melipat gandakan uang. Ini apa bedanya dengan yang dulu apa namanya di kampung tuh di Sulawesi Selatan ya, yang ada orang masukin tangan ke kantong jadi uang begitu loh. Ini di kampung nih yang rame ya, tahun berapa tuh rame. Nah ini lewat media TV tiap hari Pak, hampir tiap hari bisa dilihat lah sekarang ya. Kadang-kadang di ini juga di online. Nah ini bagaimana caranya bekerja sama dengan Kemeninfo dan jajaran kepolisian ini, kalau bisa janganlah iklan begini. Saya ingat ya waktu sosialisasi pinjol itu, bahkan kalau ini bicara pinjol ya, pinjol resmi itu kan tidak mungkin dia mengirim lewat online ya, SMS lewat SMS atau WA ya Pak ya, mohon dikoreksi. Nah ini yang lebih nyata di media-media kok kita ini ya, kita apa namanya, kok bisa terjadi, mohon maaf, pembiaran gitu ya. Ini saya kira Kemeninfo, polisi dan tentu di bawah pengawasan OJK melakukan langkah-langkah agar tidak terjebak lebih jauh masyarakat. Apalagi varian Omikron diperkirakan akan mengancam nasib masyarakat ke depan, apalagi menengah ke bawah. Baik, ini sedikit lagi Pak Pimpinan. Untuk Bank Indonesia, saya ingin mengetahui bagaimana upaya Bank Indonesia mencegah cybercrime yang menyerbu banyak negara termasuk ke Bank Indonesia. Ya. Kini dan nanti di mana diduga cybercrime pelakunya makin canggih. Ini banyak data-data Pak Peri ya, data-data nasabah ini yang terancam kalau cybercrime ini nggak bisa diatasi. Ya, hari begini aja kadang-kadang kita bingung ini ya. Data-data kita tuh bisa dipakai untuk berbagai promosi yang masuk ke grup WA, Telegram dan sebagainya. Saya yakin bapak-bapak ngalamin juga. Nah ini bagaimana perlindungan data ini, karena data paling banyak di bank salah satunya ya. Data-data kita pribadi ini diperbankan, kok bisa nyebar kemana-mana, promosi-promosi yang jadi sampah di HP ataupun gadget kita. Ini untuk Mbak Ferry ya. Terakhir untuk LPS, sejauh ini kan penjaminan maksimal 2 miliar ya. Tadi saya tentu nggak beda dengan kawan-kawan. Apakah tidak dipikirkan penjaminan yang lebih dari itu ya, supaya masyarakat tetap yakin menyimpan uangnya di bank itu ya, lebih yakin, lebih aman untuk perputaran ekonomi kita, kan mereka harus nyimpan di sana gitu biar lebih aman. Ini tolong dipikirkan, kalau 2M saat sekarang ini saya kira perlu ditingkatkan lagi menurut saya. Mungkin pimpinan sementara demikian. Terima kasih.